Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan bulan yang penuh dengan barokah ini, yaitu di bulan Zulhijjah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah dengan mengoptimalkan amal baik, bisa berupa berzikir, baca Al-Quran, beristighfar, berpuasa, dan insyaallah nanti menyembelih binatang kurban. Insyaallah dengan amal baik tersebut kita berharap bisa menjadi bekal kita ketika harus menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Salawat salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga saat nanti hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa di bulan Zulhijjah ini ada suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada hambanya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan pada beliau untuk mengorbankan suatu yang sangat dia cintai, yaitu anaknya yang juga sangat dia cintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau punya anak Ismail. Nabi Ismail itu adalah sudah usia lanjut, sehingga cintanya kepada anak yang sudah lama diharapkan itu demikian luar biasa, dan itu adalah hal yang lumrah apabila orang tua lama tidak punya anak lalu punya anak dan laki-laki. Pengorbanan pertama, beliau diperintahkan harus meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada rumah, tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber air, dan beliau harus laksanakan tugas berdakwah di Palestina. Dan subhanallah dan luar biasa, beliau dimudahkan Allah untuk ikhlas, untuk rela, untuk ridho, dan seperti yang kita ketahui akhirnya muncullah memberikan rahmat yang namanya sumur Zam-Zam. Ketika ibunda Siti Hajar dari Syafa ke Marwah 7 kali, dan yang terakhir Allah perintahkan pada malaikat Jibril untuk memberikan sumur Zam-Zam. Selanjutnya, ketika anaknya sudah berizah remaja, Allah perintahkan beliau untuk mengorbankan, untuk menyembelih anaknya. Dan ini adalah satu yang tidak logis, tidak masuk akal, tapi dari sudut pandang iman, maka ini adalah yang seharusnya dia penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya beliau lulus ikhlas dan akhirnya mengorbankan anak satu-satunya waktu itu, dan diterima oleh Allah, dan akhirnya digantikan oleh Allah dengan domba. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa
Allah merintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa tuhibbunal mala hubban jam'a, dan kalian manusia mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Bisa juga kecintaan terhadap anak, kecintaan terhadap harta, atau kecintaan terhadap kedudukan. Maka untuk itu kita diperintahkan untuk berkorban terhadap apa-apa yang kita cintai. Nah, tentunya sesuai dengan konteks sekarang, berkorban sesuai dengan syariat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, syariat korban ini lalu diikuti oleh umat Islam, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti insya Allah hari Jumat, ya, hari raya Idul Adha, kita bersama-sama akan memandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dan seterusnya. Selesai hari raya Idul Adha, amalan yang terbaik yang dicinta oleh Allah adalah menyembelih binatang kurban, dimana untuk satu orang dan keluarganya cukup dengan 1 ekor kambing. Tapi kalau rezekinya berlimpah, bisa 1 ekor sapi atau unta, itu bisa untuk 7 orang. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah-tengah pandemi corona, sebagaimana yang kita rasakan, kita ketahui ada sebuah tuntutan bagaimana kita bisa bersikap, bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa adalah khairun nas tanfa'u ghairun nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana bentuk pengorbanan, dan ini adalah merupakan manfaat yang kita berikan kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Yang pertama adalah hendaklah diri kita jaga dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum. Bagaimana bentuk atau wujud kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah kita memberikan akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang baik. Insya Allah dengan akidah yang lurus, kita selamatkan keluarga kita dari berbagai bentuk kesyirikan. Kenapa? Kalau sampai syirik, inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kesesatan yang besar. Kesyirikan itu akan menghapuskan amal. Lain asrafta la yahbatun amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka bagaimana bentuk pengorbanan kita? Kita selamatkan diri kita, keluarga kita dari berbagai bentuk kesyirikan. Ibadah yang benar, dengan ibadah yang benar, insya Allah itu adalah dengan selalu ikhlas karena Allah, dan kita ikuti Rasulullah SAW, dan didasari karena keimanan dan keikhlasan hanya kepada Allah. Akhlak yang benar tentunya adalah akhlak yang mengacu pada syariat agama Islam. Insya Allah kalau akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya baik, insya Allah itu adalah sebagai wujud kepedulian kita, wujud pengorbanan kita kepada kita, keluarga, dan masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membentuk pribadi kita menjadi orang yang cerdas,
yaitu dengan selalu berzikir dan berpikir. Kalau kita tunaikan kewajiban untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir pada Allah hati menjadi tenang. Yang kedua, dengan selalu berzikir akan selalu mendapatkan ampunan Allah. Dengan selalu berzikir kita akan mendapat pahala yang besar. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirati atallahu ajran azima. Maghfiratu ajran azima. Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir pada Allah, aku janjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jadikan diri kita, keluarga kita menjadi hamba-hamba yang al-zakirin, selalu berzikir pada Allah di saat berdiri, duduk, atau berdoa. Yang kedua adalah dengan selalu berpikir. Insya Allah kalau kita, keluarga kita, dan juga masyarakat dan bangsa kita selalu berpikir, maka itu akan memberikan wawasan yang luas. Contoh terkait dengan COVID-19, kalau kita berpikir, insya Allah kita akan mengenali bahwa virus yang tidak kelihatan oleh kita ini akan meminimalkan pengaruhnya terhadap kita dengan mengikuti protokol kesehatan, ya. Pakai masker, tidak berselaman, mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Istirahat yang cukup, makan yang bergizi, dan optimis, tidak khawatir. Karena apa? Kekhawatiran, rasa pesimis itu akan mengurangi daya tahan tubuh kita dari COVID-19. Dengan berpikir, insya Allah, apalagi kita hadapi dengan bersama-sama, maka kita akan mendapat jalan keluar, solusi dari pengaruh COVID-19 tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, selanjutnya bentuk pengorbanan kita di era pandemi sekarang ini adalah dengan semakin sabar terhadap musibah yang kita hadapi. Karena apa? Dengan sabar, insya Allah ini akan menjadikan kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari pengaruh yang lebih buruk dari COVID-19. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran dan bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Insya Allah kesabaran kita di dalam mendampingi anak di rumah, kesabaran kita untuk selalu memanage, mengendalikan anak dari HP, ya, insya Allah itu semua nanti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Dan itu adalah merupakan bentuk pengorbanan kita kepada Allah dari pengaruh COVID-19 tersebut. Selanjutnya, bentuk pengorbanan kita adalah dengan meningkatkan ibadah sosial kita. Artinya, kita tingkatkan rasa empati kita, simpati kita, dan peduli kita terhadap mereka yang terkena dampak COVID-19. Insya Allah, setiap rupiah yang kita keluarkan dalam rangka untuk beri manfaat pada orang lain, insya Allah itu adalah luar biasa. Karena apa? Itu tadi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang pada saat memberikan manfaat pada orang lain. Yang terakhir adalah selalu berbuat baik pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Allah telah menjanjikan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajran bima kanu ya'malun. Dan barang siapa yang berbuat baik
apakah dia itu laki-laki atau wanita dan dia itu beriman, maka pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Insyaallah, saudaraku yang dirahmati Allah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.